Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ustadzah Usanif ya. Mungkin banyak yang baru mengenal Ustadzah ya. Ustadzah ucapkan selamat kepada teman-teman karena sekarang teman-teman sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 6. Nah, sekarang sudah kelas 6, Ustadzah berharap teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar menghadapi ujian nasional besok. Sekarang kita akan belajar SPDP tema yang pertama. SPDP tema 1, KD-nya yaitu memahami patung. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian patung, jenis-jenis patung, bahan membuat patung, dan teknik membuat patung. Pengertian patung itu sendiri apa teman-teman? Ya, patung adalah karya 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam yang menggunakan berbagai teknik khusus. Jenis-jenis patung, ya ternyata jenis-jenis patung itu banyak macamnya ya. Yang pertama, jenis patung berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama ada patung religi, yaitu patung yang bertujuan sebagai sarana beribadah atau bermakna religius. Yang kedua, patung monumen, yaitu patung yang ditujukan untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah lainnya. Yang ketiga, ada patung arsitektur, yaitu berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, ada patung dekorasi yang fungsinya untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Jadi beda ya antara patung arsitektur dengan patung dekorasi. Kalau patung arsitektur itu lebih kepada bentuk untuk bangunannya, sedangkan patung dekorasi itu hanya sebagai penghias bangunan atau ruangan tersebut. Yang kelima, itu patung seni, yaitu patung yang dinikmati keindahannya saja. Yang terakhir ada patung kerajinan ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh patung. Nah, di situ ada patung religi, tadi patung yang berhubungan dengan keagamaan, kemudian patung monumen yang digunakan untuk berfungsi untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah. Kemudian ada dekorasi yang berfungsi sebagai penghias dari ruangan atau lingkungan. Kemudian ada patung arsitektur. Nah, di situ bisa dilihat jelas perbedaannya antara patung dekorasi dengan patung arsitektur. Kemudian ada bentuk-bentuk patung. Ya, bentuk-bentuk patung di situ ada dibagi menjadi 3, yaitu patung figur, buste, dan torso. Ya, di situ sudah Ustadzah berikan juga contoh-contoh gambarnya ya. Nah, di situ ada patung figur. Patung figur itu apa? Yaitu patung yang menggambarkan bagian manusia secara utuh, yaitu dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua ada patung buste. Apa itu patung buste? Ya, yaitu patung yang menggambarkan bagian kepala sampai ke dada saja. Yang ketiga ada patung torso, yaitu patung badan atau patung yang hanya berupa gembung saja. Ya. Next. Bahan dan teknik membuat patung. Bahan dan teknik untuk membuat patung dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bahan lunak. Contoh dari bahan lunak itu apa saja? Ya, ada tanah liat, ada plastisin,
lilin, dan sabun. Untuk membuatnya dari patung dari bahan lunak ini, cara membuatnya itu dengan cara teknik butsir atau membutsir. Nah, yang kedua ada bahan sedang seperti macam-macam kayu, yaitu ada kayu sengon, kayu waru, kayu randu, dan kayu kalba. Nah, ada beberapa jenis kayu yang itu keras, itu masuknya dalam bahan yang keras. Nah, untuk bahan sedang itu membuatnya dengan teknik apa? Ya, dengan teknik memahat. Yang ketiga yaitu bahan keras. Bahan keras contohnya yaitu ada dari bermacam-macam jenis kayu yang keras, yaitu contohnya ada kayu jati dan juga kayu ulin. Kemudian dari bebatuan, gipsum, logam, dan kaca, dan ada juga yang dari emas. Nah, bagaimana teknik untuk membuat patung dari bahan keras ini? Ya, tekniknya ada banyak, yaitu ada teknik pahat, teknik cor, kemudian teknik cetak, dan teknik tempa. Untuk teknik tempa itu bagaimana? Ya, teknik tempa itu untuk sejenis bahan logam atau kaca, di mana di situ itu bisa dipanaskan, meleleh, kemudian nanti kita tempa berulang kali sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, materi tentang patung ini sudah selesai kita pelajari. Nah, ternyata asik juga ya teman-teman belajar SPDP tentang bagaimana cara membuat patung. Nah, untuk aktivitas teman-teman di rumah, Ustadzah meminta teman-teman untuk mencoba deh membuat patung yang paling mudah, yaitu membuat patung dari sabun. Ya. Nah, apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Ya, di situ ada sabun mandi, ada pensil nanti untuk membuat polanya. Kemudian ada alat ukir pipih, di situ bisa berupa pisau kecil ataupun cutter. Ya. Nanti Ustadzah akan kirimkan video untuk teman-teman, video tutorial bagaimana cara membuat patung dari sabun. Terima kasih ya teman-teman. Ternyata cukup mudah dan insya Allah cukup menyenangkan ya belajar tentang patung ini. Nah, besok ketika kita dalam pembelajaran luring, kita akan mencoba membuat patung dari sabun. Ya. Pesan dari Ustadzah yaitu teman-teman tetap semangat untuk selalu beribadah, untuk belajar, dan selalu jaga kesehatan di tengah pandemi corona yang tak tahu kapan akan segera berakhir. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.